Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Isya dan Tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana sampai saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan sekaligus kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Isya secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan salat tarawih, sunat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam tanpa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Masjid Agung Baitur Rahim mendapatkan sumbangan dari perusahaan Al-Kairin sebesar 500.000. Sekali lagi, Masjid Agung Baitur Rahim mendapatkan sumbangan dari perusahaan Al-Kairin sebesar 500.000 rupiah. Jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mendengarkan ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz kita, yaitu Ustaz Isramin SAG MBDI. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa kakinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulan liyahdiyana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masih bersama-sama melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa salat wajib maupun salat sunnah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kemudian tak lupa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat kita, amalan salawat kita mudah-mudahan tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saya muliakan dan saya hormati semua pengurus Masjid Agung Baitur Rahim ini. Insyaallah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, dan juga pada umumnya kepada jamaah semuanya, mudah-mudahan senantiasa istiqamah mempertahankan ibadahnya di bulan suci Ramadan ini maupun di luar Ramadan nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah berada di malam ke-29.
Di malam pertama itu kalau kita mau pulang tidak bisa. Kalau kita misalnya pengennya bolehlah ditambah seminggu lagi puasa karena banyak kue kan, tetap tidak bisa, menunggu tahun berikutnya. Artinya apa? Waktu ini jamaah sekalian begitu singkat, sangatlah singkat waktu ini. Al-waktu mafi, waktu kita ini sekarang ini. Besok lusa belum tentu waktu kita. Boleh jadi kita wafat. Maka waktu kita yang terbaik adalah sekarang. Maka siapa yang menyediakan waktu di malam ini, maka ia dapat adalah penyesalan yang amat besar. Amat besar dan besar di depan. Sadar atau tak sadar? Maka siapa yang malam ini, mulai dari malam pertama tarawih sampai malam ini, dia hadir di tempat ini, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga ibadah salat wajibnya maupun salat sunahnya, insya Allah dia akan berbahagia. Insya Allah dia akan tidak menangis saat dia berlepas dengan Allah. Dan saya berharap semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperingati kita. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus shalah, tegakkan salat, dirikan salat, bukan hanya saja di bulan Ramadan, tetapi setelah Ramadan mesti ibadah salatnya mesti dijaga. Tapi maaf kenyataannya, setiap di akhir-akhir Ramadan, mana lebih full, masjid ini atau di luar? Di luar. Kan jamaah sudah tahu menjawabnya kan, walaupun ada istri kan di luar sana. Yang lebih full itu macet di luar masjid. Di dalam masjid tidak macet, tidak seberapa. Kenapa? Karena memang godaan dunia ini dahsyat, kuat. Yang mampu yang tidak tergoda dari kehidupan dunia hanyalah orang-orang yang memiliki kekuatan iman. Kalau hanya seperti itu, selesai delapan keluar tanpa doa. Tapi sepertinya ini bukan muka-muka yang keluar. Di mana-mana masjid itu selesai delapan keluarnya. Mungkin karena ada urusan penting, ada keluarga yang sakit, kita doakan semoga walafiat. Kita juga tidak boleh mengatakan kenapa dia keluar. Macam saya itu imannya bagus. Salat yang paling baik itu yang selesai sampai imam, ikut imam. Pahalanya besar. Makanya kalau sudah ikut imam sekali, habiskan sampai imam. Walaupun lututnya agak ngilu-ngilu sedikit. Jangan pikirkan yang di luar. Sebab hanya setahun kita berjumpa di bulan Ramadan ini. Jika sekiranya diri kita sudah wafat belum habis Ramadan, tidak sampai Idul Fitri, kira-kira bekal apa yang kita bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hanya modal tarawih 23 rakaat? Belum tentu. Boleh jadi amalan kita ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, termasuk bertahannya kita malam ini. Kita tidak boleh bangga. Kenapa? Karena yang memberikan kekuatan ibadah itu bukan manusia, bukan diri kita, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pancarkan nur cahaya ke dalam hati kita, tidak Allah pancarkan hidayah ke dalam jantung kita, maka 2 rakaat saja tak mampu kita mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dia dihukumi apa? Kufur, dihukumi murtad dari Islam. Orang yang sengaja melalaikan sholat, bahkan ingkar kepada perintah sholat, dihukumi murtad. Tapi kalau seseorang meninggalkan sholat karena kaslan, karena malas, dia dinilai masih statusnya orang mukmin, tapi dia telah melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat ini tidak boleh. Apalagi malam ini malam ke-29, At-Tis'awashrin, malam Lailatul Qadar. Sebab dalam riwayat Imam Ahmad itu, malam Lailatul Qadar itu biasanya terdapat di malam-malam ganjil atau fil asri al-akhir Ramadan, di akhir syahur Ramadan, terakhir syahur Ramadan. Di situ malam Lailatul Qadar, malaikat sangat banyak turun ke muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak maukah kita atas janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Siapa yang berdoa dijawab oleh Allah. Siapa yang salat bertepatan malam Lailatul Qadar, maka dilipat gandakan pahalanya sebanyak adanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada kita hanya melipat pakaian di mall, di pasar-pasar, coba kita fokus sedikit untuk melakukan amalan kita nanti. Tinggal beberapa 2 hari, 3 hari, kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga ulama mengatakan orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu ikut dari malam pertama, bukan hanya ikut di malam ganjil seperti malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga hidup kita ini berkah dunia akhirat. Kemudian yang kedua, lanjutkan ayat tadi, kata Allah, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Zakat itu adalah kewajiban kita semua, terkhusus adalah orang-orang yang memiliki kekayaan. Orang yang memiliki kemampuan, banyak kekayaannya tapi pelit, bakhil. Hati-hati, sebab di setiap di dalam harta kita ada milik, ada hak orang lain di dalam. Maka siapa saja yang mengeluarkan zakat fitrah ini, maka hartanya menjadi bersih, karena sudah dikeluarkan hak orang lain. Fakir miskin sudah dikasih keluar. Bahkan orang yang mengeluarkan zakat fitrah, jiwanya menjadi bersih. Bersih dari apa? Dari sifat kikir, bakhil, nasina, nasib dan sebagainya. Keluar. Dan di dalam Islam, kekayaan tidak boleh dikumpul pada diri satu orang. Kekayaan mesti terbagi kepada manusia, termasuk fakir miskin, supaya yang mampu merasakan kebahagiaan saat Idul Fitri nanti, tidak meminta-minta dia. Itulah namanya ada sedekah, ada infak, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Tujuannya supaya saudara-saudara kita yang susah, yang jarang makan dalam seminggu, dengan adanya zakat fitrah kita antar dengan uang sedikit berbagai macam, mereka terbantukan dalam mereka. Senang, bahagia mereka. Kemudian yang ketiga, warka'u ma'ar-raki'in, berukulah bersama orang-orang yang sujud. Jadi Allah perintah kita supaya kita ruku bersama orang-orang yang sujud. Siapa orang-orang yang sujud itu? Orang-orang yang salat kepada Allah Subhanahu, orang-orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang Allah katakan, fasjudu lillahi fa'budu. Bersujudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahlah kepada-Nya. Dan yang terakhir disebutkan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif yang ditulis oleh ulama besar Sultan Muawiyah yang namanya Syaifuddin bin Abdus Salam. Di halaman awal-awal disebutkan, salah satu rusaknya hati manusia dan raga manusia
tatkala dia tertarget ibadah, dia meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, walaupun kuat nampaknya fisik kita, tapi itu dianggap rusak oleh Allah. Maka jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan malam ini amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bapak-bapak jamaah sudah menengok-nengok jam, itu artinya Ustaz berhenti saja. Sekian, Allah musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.